أجر الله من شيء ينبغي من قدم محمد علي بعلم قدم مسلم الفتح مسلم من ذلك شوف أين مكان محلة أرواح من شر الأرض المغاربها وخصوصا إلى روح عبد الله بن مسعود وجميل محمد بن أهل أبو بكر على المشهد أن الله تعالى برحمه والدينا والديكم ومشايخنا ومشايخكم أن الله جل درجة الجنة وجزم الله وإن بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة بحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين صراط Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia, di malam yang mulia, di bulan yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita manusia yang mulia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, termasuk nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah memanjangkan umur kita, bisa memasuki bulan Maulid, bulan Rabiul Awal dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan ini, panjang umur ini selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa bertemu lagi di bulan Maulid di tahun depan dan di tahun-tahun yang selanjutnya dalam keadaan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita mengetahui bahwa bulan Maulid ini adalah bulan yang di dalamnya dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat kebanyakan para ulama. Walaupun di sana ada sedikit daripada para ulama yang mengatakan Nabi dilahirkan di bulan selain bulan Maulid. Akan tetapi kebanyakan para ulama kita mengatakan Nabi lahir di bulan Maulid atau bulan Syahr Rabiul Awal. Hadirin rahimakumullah, dikatakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Maulid ini tepatnya yaitu di malam 12 Rabiul Awal. Ketika itu pagi hari Senin, Qubail al-Fajri, mendekati waktu fajar, waktu subuh. Ini adalah waktu kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah seharusnya bagi kita semua untuk menyambut bulan yang mulia ini, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, dengan segala bentuk ketaatan dan ibadah, lebih-lebih memperbanyak salawat kepada Nabi SAW sebagai bukti bahwa kita adalah manusia-manusia yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta itu butuh pembuktian. Cinta itu butuh pembuktian. Bukti yang paling kuat seseorang itu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dia selalu menyebut-nyebut
nama manusia yang dia cintai. Kemudian dia berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti apa yang pernah dilakukan manusia yang dia cintai, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada manusia dia mengaku cinta kepada Nabi, tapi pagi hari berlalu, malam hari berlalu kosong tanpa ada penyebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa ada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia jauh daripada ajaran sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang bohong di dalam pengakuannya, tidak jujur di dalam pengakuannya bahwa dia mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu sebelum dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid ini adalah bulan yang tidak memiliki keistimewaan sama sekali. Berbeda dengan bulan Ramadan, berbeda dengan Ashhurul Hurum, bulan 4 yang dihormati. Sebelum Islam datang, orang-orang jahiliyah itu sudah mengenal bulan-bulan tersebut, walaupun mereka tidak mengenal Islam. Tapi bulan Rabiul Awal adalah bulan yang sama seperti bulan-bulan yang lain, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, dan bulan-bulan yang lain yang biasa. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Maulid, maka bulan yang biasa-biasa saja ini berubah menjadi bulan yang sangat mulia, yang diagungkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hari Senin. Hari Senin ini adalah hari yang tidak memiliki keutamaan, berbeda dengan hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia. Hari Sabtu adalah hari yang dihormati oleh pengikut Nabi Allah Musa. Hari Ahad atau hari Minggu adalah hari yang dimuliakan oleh pengikut Nabi Allah Isa, walaupun orang-orang itu sekarang sudah jauh dari ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa. Akan tetapi hari Senin adalah hari yang biasa-biasa saja. Tapi ketika Nabi SAW dilahirkan di hari Senin, maka hari yang biasa menjadi mulia berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekaligus menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan beberapa orang yang mengatakan Nabi itu adalah manusia yang mulia. Kenapa kok tidak dilahirkan di bulan yang mulia seperti Ramadan? Kenapa tidak dilahirkan di hari yang mulia, yaitu hari Jumat? Maka jawaban para ulama mengatakan, kalau Nabi SAW dilahirkan di bulan Ramadan, Nabi dilahirkan di hari Jumat, maka orang-orang akan mengatakan Nabi itu mulia berkat bulan Ramadannya, karena beliau dilahirkan di bulan Ramadan. Nabi itu mulia karena dilahirkan di hari Jumat. Nabi mendapatkan keberkahan dan kemuliaan bulan Ramadan dan hari Jumat. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Maulid dan di hari Senin, agar membuktikan kepada makhluk ini semua bahwa bulan itu menjadi mulia berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari yang biasa menjadi mulia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi mendapatkan kemuliaan dari bulan atau hari, tidak. Tapi bulan itu justru mulia, hari itu mulia berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita mempelajari
bagaimana masa kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu ditakdirkan ditinggal wafat oleh ayahnya. Kemudian tidak lama ditinggal wafat oleh ibunya. Kalau kita memandang dari segi apa yang kita saksikan di sekitar kita, maka seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu sungguh tega terhadap Nabi Muhammad SAW. Anak yang masih kecil sudah tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu. Tapi di balik itu semua, Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan kepada semua makhluk bahwa walaupun Nabi Muhammad tidak dididik oleh seorang ayah, tidak dididik oleh seorang ibu, tapi beliau menjadi manusia yang paling agung akhlaknya, paling luhur budi pekertinya. Padahal anak kecil kalau sudah ditinggal wafat ayah dan ibunya, biasanya itu tidak keurus, yatim piatu. Kapitulin ya silakan, tidak ada yang melarang. Maghrib di luar rumah ya silakan, biasanya gitu. Karena paman atau kakek itu tidak seperti perhatiannya ayah dan ibu. Bukan berarti Allah itu tega mentakdirkan ayah ibu Nabi itu wafat ketika Nabi kecil, bukan. Tapi itu sebagai bukti bahwa yang mendidik Nabi Muhammad SAW itu adalah Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan pengarahan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Telah mendidik aku Rabbi Tuhanku, fa ahsana ta'dibi, maka Allah adalah sebaik-baik pendidik. Sudah Allah langsung yang mendidik, maka tidak ada yang bisa mengalahkan pendidikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Terus Nabi SAW tumbuh baik ketika beliau diasuh oleh ibu susunya Halimatus Sa'diyah, kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Setelah wafat Abdul Muttalib diasuh oleh pamannya Abu Talib sampai Nabi dewasa. Kemudian menikah dengan perempuan yang mulia yaitu Siti Khadijah. Ketika itu Nabi masih berumur 25 tahun. Setelah Nabi SAW mencapai 40 tahun, maka Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah terjadi kegoncangan di kota Mekah, karena orang-orang di saat itu tidak ada yang mengenal Allah. Hampir kebanyakan atau keseluruhan orang-orang yang ada di Mekah, mereka itu adalah penyembah berhala. Dengan munculnya Nabi Muhammad SAW, maka kota Mekah ini menjadi heboh. Ya, saking bencinya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, pada akhirnya mereka berkeinginan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka ketika itulah Nabi SAW berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Hadirin rahimakumullah. Biasanya ketika datang bulan Maulid ini, banyak sekali di daerah-daerah itu mengadakan perayaan-perayaan
sebagai bentuk kegembiraan mereka dengan datangnya bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena pada hakikatnya kelahiran Nabi yaitu lahirnya keselamatan bagi umat manusia. Lahirnya Nabi adalah lahirnya hidayah bagi seluruh manusia. Lahirnya Nabi Muhammad SAW adalah lahirnya rahmat bagi seluruh alam, dan seterusnya. Karena apa saja yang dibawa oleh Nabi dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, ini semuanya isinya kebaikan-kebaikan. Maka sudah sepatutnya bagi umat Nabi Muhammad SAW untuk bersukaria menyambut kedatangan bulan yang di dalamnya dilahirkan Nabi SAW. Bukan saja di Indonesia, bukan hanya di negeri-negeri Islam saja, Mesir misalnya, Syria, Yaman, dan yang lainnya. Bahkan di negeri Eropa pun mereka mengadakan perayaan-perayaan memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi banyak daripada saudara-saudara kita Muslim yang mengingkari terhadap apa yang dilaksanakan oleh orang-orang yang memperingati bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka kita bertanya kepada saudara-saudara kita tersebut, apa pendapat Anda di dalam menghaturkan salawat kepada Nabi SAW ketika kami mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Maka Anda, wahai saudara kami yang tidak setuju dengan maulid, apa pendapat kalian dengan ucapan saya ini? Maka mereka akan menyatakan menghaturkan salawat kepada Nabi itu adalah perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baik, kita sepakat salawat kepada Nabi itu adalah perintah Al-Quran. Yang kedua, bagaimana pendapat kalian jika kami memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji kepada Allah, alhamdulillah, subhanallah, dan yang lainnya, sifat-sifat Allah yang indah? Apa pendapat kalian? Maka mereka menyatakan pujian terhadap Allah itu adalah sesuatu yang dianjurkan oleh agama. Banyak ayat-ayat, banyak hadis Nabi SAW yang menganjurkan kita untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita sepakat pujian terhadap Allah adalah anjuran agama Islam. Kemudian yang ketiga, apa pendapat kalian jika saya membaca daripada cerita kelahiran Nabi Muhammad yang ada di kitab? Bagaimana masa kecil Nabi Muhammad SAW yang ada di kitab-kitab? Bagaimana kisah pernikahan Nabi Muhammad? Bagaimana diutusnya Nabi Muhammad? Bagaimana kisah peperangan Nabi Muhammad? Bagaimana Nabi Muhammad wafat dan seterusnya? Apakah itu tidak sesuai dengan agama Islam? Maka mereka menyatakan bukan Anda saja yang mempelajari, kami juga membaca kitab-kitab sejarah itu. Berarti kita sama dalam hal ini. Kita juga tanyakan bagaimana dengan doa. Kami berdoa memohon keselamatan dunia dan akhirat. Kami berdoa mudah-mudahan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Apa pendapat kalian? Maka mereka menjawab, kami pun berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita sepakat tentang doa ini. Kalau kita sepakat di dalam poin-poin tersebut, maka ketahuilah
maulid yang kita baca, baik itu maulid azab, baik itu maulid ad-dibai, baik itu maulid habsyi simtud durar, atau maulid yang lainnya, maka isi dari maulid itu adalah pertama salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi, yang sudah kita sepakati itu anjuran agama. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, salawat. Kemudian maulid itu biasanya dibuka dengan alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillahil gawiyyi sultanuh, alhamdulillahil al-gawiyil ghalib, al-waliyyil talib. Ini memuji kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu. Dan kita sepakat pujian kepada Allah adalah anjuran agama. Setelah itu ada fasal-fasal, beberapa paragraf-paragraf yang menceritakan bagaimana proses kelahiran Nabi Muhammad, bagaimana masa kecil Nabi Muhammad, bagaimana ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, bagaimana ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Dan kita telah sepakat bahwa mempelajari sejarah Nabi Muhammad itu adalah perkara yang bagus, yang dianjurkan oleh agama, dan Anda pun mempelajari itu. Dan di akhir maulid kita tutup dengan doa. Loh, kalau kita sepakat dengan beberapa poin tadi, kenapa Anda tidak sepakat dengan membaca maulid? Padahal maulid itu isinya adalah salawat kepada Nabi. Maulid itu isinya adalah pujian terhadap Allah. Maulid itu adalah potongan daripada kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Dan maulid itu ditutup dengan doa. Kalau Anda sepakat dengan kami, kenapa Anda mengingkari maulid? Oleh karena itu, kalau kalian, wahai saudara-saudaraku, memahami isi maulid yang sebenarnya, maka kalian tidak akan mengingkari apa yang kita lakukan. Akan tetapi beberapa saudara kita ini tidak mau meneliti, karena orang-orang sebelumnya sudah mengatakan itu adalah haram misalnya, itu adalah bid'ah misalnya, itu adalah syirik misalnya, dan seterusnya. Mereka mengikuti itu tanpa ingin mengetahui dari sisi yang lain. Mengikuti satu sisi, meninggalkan sisi yang lain. Inilah yang terjadi. Jadi kalau ada sesuatu yang diperkarakan, kita harus melihat dari dua sisi. Dari sisi kelompok kita sendiri, bagaimana pandangannya. Dari kelompok yang sebelah, apa menurut mereka, harus kita pelajari juga. Nanti kita timbang mana yang benar. Ini baru mencari kebenaran, bukan fanatik, ya, bukan fanatik. Nah, untuk perayaan Maulid sendiri, insya Allah semua orang sudah tahu itu isinya dan hukumnya. Cuman dari saudara-saudara kita yang seakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mohon maaf, kadang-kadang ketika menjalankan acara Maulid yang baik, tapi karena caranya yang keliru, akhirnya menimbulkan masalah. Contoh, mengadakan acara Maulid Nabi bagus, tapi campur laki perempuan. Nah, ini salah. Bukan salah maulidnya, tapi orangnya ini yang buat, caranya yang salah. Mengadakan acara Maulid Nabi bagus, akan tetapi pakai joget-joget misalnya. Nah, ini salah. Bukan maulidnya yang salah, tapi caranya yang salah. Dan seterusnya, membuat kekotoran di masjid misalnya, atau yang lainnya, atau kurang tata krama di dalam masjid. Nah, ini perlu diperbaiki, walaupun tidak semua seperti itu. Oleh karena itu, mari kita pahami isi daripada maulid itu yang sebenarnya. Dan kalau Anda anggap itu adalah benar, mari kita bergabung. Tapi kalau Anda masih belum bisa menerima apa yang kita jelaskan, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan suatu hari Anda akan memahami apa yang kita lakukan, insyaallah.
Hadirin rahimakumullah, muncul pertanyaan yang lain, yaitu hukum daripada berdiri ketika mahallul qiyam. Ya, maulid itu kan ada mahallul qiyamnya ya. Satu masjid ngadeg kabeh, satu musola berdiri semua. Maka kalau kita cermati dari hukum agamanya, saya berdiri dari tempat saya ini hukumnya adalah boleh, tidak mendatangkan pahala dan tidak mendatangkan dosa. Kalau saya berdiri mendapatkan dosa, ya saya tidak berdiri, saya ke mobil itu merangkang misalnya. Tapi ternyata berdiri itu adalah hukumnya mubah, sesuatu yang boleh, tidak mendatangkan dosa dan tidak mendatangkan pahala. Nah, begitu juga duduk. Ada orang posisi berdiri kemudian duduk, apa hukumnya? Ya boleh-boleh saja, tidak mendapatkan pahala, tidak mendatangkan dosa. Maka yang merubah hukum itu adalah niat. Apa niat kita ketika berdiri, apa niat kita ketika duduk, dan gerakan-gerakan yang lain. Maka yang merubah hukum adalah niat. Kalau niatnya buruk, maka itu menjadi maksiat. Contoh, ada orang kafir yang musuh sama Islam, menghina Nabi Muhammad misalnya, terang-terangan. Datang ke masjid ini, ada salah satu dari kita berdiri sebagai bentuk penghormatan kepada dia. Ini maksiat ini. Karena dia berdiri dengan niat mengagungkan orang yang benci terhadap Islam, benci kepada Nabi Muhammad. Haram hukumnya, maksiat. Akan tetapi, kalau ada orang dari posisi duduk dia berdiri, tujuannya adalah sebagai bentuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dia menganggap ketika maulid itu dibacakan tentang kelahiran Nabi Muhammad, saat-saat lahirnya Nabi Muhammad, maka dia membayangkan ketika itu, masa-masa kelahiran itu, dan dia berdiri untuk penghormatan kepada Nabi Muhammad dan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka faktor pendorong dia untuk berdiri itu adalah ta'zim, mengagungkan. Dan Nabi Muhammad ini adalah salah satu dari sekian banyak syiar-syiar Islam. Syiar Islam itu banyak. Ka'bah itu syiar Islam, masjid itu syiar Islam, azan itu syiar Islam. Dan syiar Islam yang paling tinggi mulia yaitu wujudnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Itu kata Allah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah yang banyak tadi itu, maka kata Allah, fa innaha min taqwal qulub, itu adalah bukti ketakwaan hati manusia. Kalau ada orang yang mengagungkan syiar Islam, maka itu tanda di hatinya ada ketakwaan. Maka berdirinya kita ketika mahallul qiyam ini sebagai bentuk pengagungan salah satu daripada syiar-syiar Allah, yaitu munculnya Nabi Muhammad SAW. Maka berdiri yang seperti ini sifatnya, yaitu berdiri yang bagus, berdiri yang baik, bukan berdiri yang buruk itu. Sebagaimana sebagian manusia mengira itu adalah sesuatu yang buruk, bahkan mereka mengatakan itu adalah syirik atau kafir misalnya. Dan ini adalah kalimat yang betul-betul buruk, ya, betul-betul buruk kalimat yang seperti itu.
Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menampakkan al-haq yang benar kepada kita semua dan semua saudara-saudara kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kita al-batil, sesuatu yang batil, yang salah kepada kita dan kepada saudara-saudara kita. Dan mudah-mudahan Allah tidak menjadikan al-haq dan batil ini samar-samar sampai kita salah mengikuti jalur. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita untuk tidak mengikuti hawa nafsu, akan tetapi mengikuti ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Terakhir, ketika manusia nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana semuanya dalam keadaan bingung. Semua dalam keadaan apa yang dibingungkan? Yang dibingungkan adalah manusia melakukan kesalahan, kemudian mau diadili. Dia bingung. Saya mau ngasih sanggahan jawaban apa nanti di depan Allah Subhanahu. Saya melakukan ini, saya pernah itu, banyak. Di hari itu mau diputar filmnya. Nah, dia mau jawab apa nanti di depan Allah Subhanahu wa taala, bingung. Gambarannya ana pejabat kecekel KPK. Mau diadili, kebingungan, mau jawab apa saya? Kalau pengadilan dunia saja sudah membuat takut manusia, bagaimana pengadilan Allah Subhanahu wa taala, di mana kesalahan-kesalahan kita akan disaksikan oleh keluarga kita, dosa-dosa kita akan disaksikan oleh anak-anak kita, semua maksiat-maksiat kita akan disaksikan oleh orang-orang yang soleh, para nabi-nabi Allah, bahkan akan disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti apa malu kita di depan mereka ketika itu? Itu semua keadaannya kebingungan. Lari ke Nabi ini ditolak, ke Nabi Ibrahim ditolak, ke Nabi Isa ditolak, ke Nabi Musa ditolak. Tapi ternyata yang bisa menolong adalah Nabi Muhammad SAW. Maka di hari itu adalah hari milik Nabi Muhammad SAW. Hari pembuktian siapa itu Nabi Muhammad SAW. Hari Allah menampakkan keagungan Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Di hari Allah membuktikan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah dan paling didengar suaranya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari itu. Karena itu hari kiamat nanti itu adalah hari perayaan Nabi Muhammad. Perayaan Nabi Muhammad. Karena yang ditokohkan di hari itu hanya Nabi Muhammad SAW, tidak ada nabi yang lain. Karena itu manusia-manusia yang merayakan gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka dia akan ikut merayakan dan gembira di akhirat ketika Nabi SAW ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana orang-orang yang tidak suka dengan datangnya bulan kelahiran Nabi SAW, tidak mau merayakan dia, bahkan menyalahkan itu, bagaimana nanti di hari kiamat dia ikut-ikutan merayakan bagaimana Allah menjunjung Nabi Muhammad SAW. Mereka akan malu. Di dunia saya tidak mau merayakan bulan kelahiran Nabi, ternyata hari ini Nabi dielulukan, ditinggi-tinggikan, dimulia-muliakan. Saya di dunia tidak pernah memuliakan Nabi seperti itu. Maka dia akan malu di hari itu. Karena itu mari kita muliakan Nabi Muhammad SAW. Kita sebut nama Nabi Muhammad SAW. Kita perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dengan harapan mudah-mudahan Nabi mengenali kita, mengakui kita sebagai umatnya, dan mau untuk memberikan syafaat pertolongan kepada kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.